Sekarang di part yang kedua ya, untuk melanjutkan soal yang part pertama tentang limit aljabar. Untuk soal yang ketujuh ya, melanjutkan kemarin yang part pertama. Di sini limit x yang mendekati 9, 2x kuadrat min 162 dibagi dengan x plus 3 akar x min 18. Ini agak sedikit ada akar-akarnya seperti ini ya. Ini 9 kita substitusikan saja di sini. 9 pangkat 2 berarti 81. 81 kali 2 162 berarti 0. Kita substitusikan sini 9. 9 di sini 9. Berarti 3 kali 3 9. 9 tambah 9 18 kurangi 18 0 per 0. Langsung saja berarti karena di sini hasilnya 0 per 0 atau tak tentu, kita pakai cara yang lain. Salah satunya adalah kita pikirkan di sini soal ini yang bisa disederhanakan itu yang mana ya? Yang atas misal. Di sini adalah 2, di sini 162. Kita bisa untuk menyederhanakan dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan duanya misal seperti itu. Ini kita keluarkan duanya kan bisa. Jadi x kuadrat min 81. Seperti itu ya. Nah yang bawah, kita perhatikan yang bawah. Yang bawah ini sebenarnya kalau kita pikirkan itu adalah bisa kita faktorkan dengan cara bagaimana? Kita orek-orek di sini ya, orek-orek di bawah sini. X ditambah 3 akar X dikurangi 18. Kita pikirkan untuk ini. Kita kan sulit untuk memfaktorkan ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini kan bisa kita cara seperti ini. Plus 3 akar X min 18. Ya. Ini bisa kita faktorkan. Dengan cara bagaimana? Ini akar X, di sini akar X. Ini kenapa akar X kuadrat? Karena akar X kuadrat itu hasilnya X. Seperti itu. Di sini akar X, di sini akar X, di sini kasih min aja. Ini seperti pemfaktoran biasa. 18 itu adalah perkalian dari 1 kali 18. 2 kali 9. Terus 2 kali 9. Habis itu 3 kali 6. Berarti yang bisa menghasilkan 3 yaitu adalah 3 kali 6. Dengan syarat karena di sini positif, berarti yang besar itu yang positif. Berarti faktornya adalah ini. Tinggal kita berikan di sini aja akar X min 3. Di sini akar X plus 6. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita lanjutkan ke bawah saja. Setelah itu limit X yang mendekati 9 bisa kita faktorkan untuk yang X kuadrat min 81. Berarti X plus 9 dan X min 9. Seperti itu ya. Berarti di sini adalah kita tulis lagi akar X min 3 akar X plus 6. Seperti itu. Di sini kita lihat kita buntu di sini karena kita tidak bisa mengerjakan ini. Seperti itu. Setelah itu kenapa kok kita tidak bisa mengerjakan ini? Karena apa? Karena di sini ketika kita masukkan 9 kurangi 9 0. Ini ketika dikalikan 0 kan 0 semuanya. Ini juga sama, 9 kita masukkan sini, akar dari 9 itu adalah 3. 3 kurangi 3 0. 0 dikalikan ini juga 0, hasilnya nanti 0 per 0. Jadi salah satu dari ini harus kita faktorkan lagi. Yang mana yang bisa difaktorkan? Jawabannya adalah yang ini. X min 9. Ini bisa kita faktorkan menjadi apa? Menjadi akar X plus 3 dan akar X min 3. Kita tahu sifat ini ya, dulu pernah saya ajari untuk yang part yang pertama seperti ini. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tuliskan di sini dulu. Ya, berarti di sini adalah 2x plus 9. Ini adalah akar X plus 3
akar X min 3 terus dibagi dengan akar X min 3 dikali akar X plus 6. Setelah itu bisa kita coret untuk yang ini. Setelah dibagi seperti ini biasanya bisa ketika kita masukkan. Contoh 9 dimasukkan sini, 9 tambah 9 18. 2 kali 18 dikali 9 kita masukkan sini berarti 3 ya. Akar 9 itu kan 3. 3 tambah 3 6. Dibagi dengan 9 kita masukkan sini 3 tambah 6 9. Seperti itu. Bisa kita bagi dengan 18 menjadi 2. 2 kali 2 4. 4 kali 6 24. Selesai. Sekarang menuju soal yang ke-8. Ini sedikit soal yang hot juga. Nilai dari limit X yang mendekati 6 dengan fungsinya 2 akar 6 akar X min 12 per X min 6. Ketika kita masukkan atau substitusikan itu hasilnya 0 per 0. Caranya langkah pertama yang kita lakukan di sini yang kira-kira bisa disederhanakan itu yang mana? Seperti itu ya. Kita lihat di sini yang atas dulu. Ini kan 2, ini kan 12 seperti itu ya. Bisa kita keluarkan duanya ya. Limit X yang mendekati 6. Duanya bisa kita keluarkan. Di sini menjadi sisa akar 6 dan akar X dikurangi 6 seperti itu. Karena di sini tadi sudah dikeluarkan atau dibagi 2 makanya jadi 6. Di sini X min 6 tetap. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ketika kita masukkan tetap saja ini adalah hasilnya 0 per 0. Jadi kalau konsep limit seperti ini langkahnya adalah ketika dia itu bisa dicoret atau disederhanakan atau bisa dibagi, lah itu nanti ketika dia dimasukkan atau disubstitusikan pasti hasilnya adalah suatu bilangan yang bukan tak tentu seperti itu. Nah, setelah itu cara yang kedua yaitu adalah kita keluarkan atau kita faktorkan yang bisa difaktorkan. Apa itu yang bisa difaktorkan? Contoh yang bawah. Kalian lihat yang bawah. Untuk memfaktorkan seperti ini bagaimana? Ini sedikit beda dari mungkin dulu di SMP tidak pernah diajarkan, di SMA kelas 1 pun belum pernah diajarkan. Jadi kita pakai konsepnya A kuadrat min B kuadrat. Ya, ketika di sini ibaratkan kuadrat berarti kan kita ambil yang seperti ini. Ini juga sama, akar 6 kuadrat kan seperti itu. Jadinya apa di sini? Nanti ini seperti ini ya. Caranya A kuadrat min B kuadrat. Berarti di sini adalah nanti akar X ditambah akar 6. Ini juga akar X dikurangi akar 6. Lanjutnya di sini. Ini limit X yang mendekati 6. 2. Ini tetap ditulis seperti ini. Sedangkan ini ada yang beda. Akar X plus akar 6. Ini adalah akar X min akar 6. Setelah itu bagaimana? Ini juga kita zong ya. Tidak ada yang bisa dicoret atau dibagi atau disederhanakan. Setelah itu bagaimana? Kita lihat yang atas. Coba kita lihat yang atas. Ketika kita ada yang bisa dikeluarkan enggak sih? Ada. Jawabannya adalah ada. Yaitu adalah akar 6. Akar 6-nya itu kita keluarkan. Berarti di sini jadi 2 akar 6. Kalau ini dikeluarkan akar 6-nya, sisa akar X. Lah pertanyaannya, kalau 6 ini dikeluarkan akar 6-nya atau dibagi akar 6 itu berapa jadi? Yaitu adalah akar 6 juga. Seperti itu.
Setelah itu bagaimana? Ya udah, kita tuliskan yang bawah. Ini tadi mendekati 6 ya. Di sini adalah akar X plus akar 6. Di sini adalah akar X min akar 6. Ada yang bisa dibagi atau dicoret? Ada, yaitu adalah akar X min akar 6 dengan akar X min akar 6. Setelah dibagi seperti ini, biasanya ketika dimasukkan atau disubstitusikan suatu X yang mendekati berapa, nanti ada jawabannya. Contoh di sini, berarti langsung saja kita masukkan 2 akar 6 dibagi dengan di sini akar 6 ya, ditambah akar 6. Jadi 2 akar 6 dibagi akar 6 tambah akar 6, yaitu 2 akar 6. 2 akar 6 bagi 2 akar 6, yaitu adalah hasilnya 1. Selesai. Lanjut ke soal yang ke-9. Nilai dari limit X yang mendekati 4 dengan fungsinya adalah 6X akar X min 24 akar X dibagi dengan akar X min 2 adalah, di sini ketika kita masukkan 4, 6 kali 4 24, ini dimasukkan 4 berarti 2, 24 kali 2 48, ini juga 48, 48 kurangi 48 hasilnya 0. Ini juga akar 4 juga 2, 2 kurangi 2 juga 0. Jadi ketika kita pakai substitusi, hasilnya adalah tak tentu. Untuk itu berarti kita harus memikirkan bagaimana cara menyederhanakan bentuk fungsi ini. Di sini kita lihat untuk yang atas, yaitu adalah 6X akar X dikurangi 24 akar X. Di sini yang bisa dikeluarkan yaitu adalah 6 dan 24. Karena 6 dan 24 masing-masing bisa dibagi 6. Yang kedua adalah akar X. Dengan akar X, di sini kan juga ada akar X-nya. Berarti bisa kita keluarkan. Berarti di sini dikeluarkan 6 dan akar X. Ketika sudah dibagi 6 berarti 6-nya hilang, sisa X. Akar X-nya juga diambil, berarti sisa X ya. Dikurangi 24 dibagi 6 tadi berarti 4 ya. 4, sedangkan akar X-nya juga sudah diambil berarti hilang. Berarti sisa X min 4 dibagi dengan akar X min 2. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ini kan kita buntu di sini tidak bisa membagi seperti itu. Kita harus menjabarkan dulu yang atas ini, yaitu X min 4. Ingat yang kemarin yaitu A kuadrat min B kuadrat. Ibaratkan di sini adalah untuk X-nya ini bisa kita buat seperti ini, sedangkan 4-nya bisa kita buat seperti ini ya. Nah ini kan penjabarannya A plus B dan A min B. Seperti itu. Nanti jadinya adalah akar X min 2 dan akar X plus 2. Ini boleh dibolak-balik ya. Seperti ini boleh dibolak-balik. Jadi kita lanjutkan. Limit X yang mendekati 4, 6 akar X, berarti di sini adalah akar X. Ini kita kurung. Min 2, di sini akar X plus 2 dibagi dengan akar X min 2. Ada yang bisa disederhanakan untuk ini ya, akar X min 2 dengan akar X min 2. Setelah kita sederhanakan, tinggal kita substitusikan untuk yang 4. 6 kali akar 4 berarti 2, 6 kali 2 dikali dengan akar dari 4 berarti 2 tambah 2. 12 dikali dengan 4 yaitu 48. Selesai. Lanjut ke soal selanjutnya yang itu 10. Di sini nilai dari limit X yang mendekati 7 dengan fungsinya adalah 2X kuadrat min 15X plus 7 per akar X plus 2 min 3. Kita tahu di sini agak sedikit soalnya HOTS ya. Untuk soal yang seperti ini kita pakainya
Yang atas kita faktorkan, yang bawah kita kalikan dengan sekawan. Nah, sekawannya itu bagaimana? Sekawannya itu adalah, sekawan itu kebalikan ya. Di sini nanti ketika negatif jadinya sini positif semua. Kalau di sini positif, di sini adalah negatif semua. Caranya bagaimana? Kita faktorkan ini dulu biar mudah. 2, ini saya hapus agak turun aja. 2x kuadrat min 15 x plus 7 kita faktorkan. Seperti sebelum-sebelumnya, di sini ketika ada 2, di sini 2x, 2x, di sini juga 2, di sini kasih negatif semua saja. 2 kali 7 yaitu 14. 14 itu 1 kali 14, 2 kali 7 ya. Yang mana yang bisa menghasilkan negatif 15. 1 14 atau 2 sama 7. Yaitu adalah 1 sama 14. Ketika bisa menghasilkan negatif 15, berarti di sini adalah negatif, di sini juga negatif. Ada yang bisa disederhanakan, yaitu adalah yang belakang bisa dikeluarkan duanya menjadi x, ini menjadi 7. Coret-coret. Jadi faktornya adalah 2x min 1 dan x min 7. Setelah itu, setelah jadi ini, kita konsentrasi ke limitnya. Limit x yang mendekati 7, yaitu adalah di sini tadi faktornya 2x min 1. Pemfaktoran ini bebas ya, bisa kalian menggunakan cara apapun, yang penting nanti jadi. Setelah itu kita tuliskan seperti ini x plus 2, di sini adalah negatif 3. Kita kalikan dengan, ini kan kita tidak bisa mencoret ya, atau membagi. Berarti kita kalikan dengan akar yang sekawan, x plus 2 ditambah dengan 3. Akar yang sekawan adalah lawannya. Tadi sudah saya beritahu, untuk di sini negatif berarti di sini positif. Kalau positif di sini adalah negatif. Yang atas saran saya adalah jangan dilakukan proses apapun termasuk perkalian, biarkan dia seperti itu ya, biarkan dia seperti itu. Biarkan di sini adalah x plus 2, jangan lupa pakai kurung karena di sini beda antara yang belakang dengan yang depan. Setelah itu yang bawah, tipsnya adalah ketika ada kalian punya perkalian a min b, ini adalah a plus b, langsung saja jawaban kalian adalah a kuadrat min b kuadrat. Ini kan seperti rumus yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ini kan ibarat a, ini B, ini B, ini kan beda tanda. Ketika beda tanda, langsung saja dikalikannya seperti itu. X plus 2, akar X plus 2, akar X plus 2 dikuadratkan, berarti sisa X plus 2 saja. 3 sama 3 dikuadratkan berarti berapa? 9. Karena di sini min berarti di sini negatif 9. Limit x yang mendekati 7 berarti di sini tetap ditulis seperti yang di atas. Ini cukup panjang. Yang bawah kita proses berarti x min 7. Ada yang bisa disederhanakan atau dibagi, yaitu adalah x min 7. Setelah dibagi, kita masukkan 7 atau kita substitusikan 7 ke dalam fungsinya itu. 2 kali 7 langsung saja ya kita ya. Jadi 14, 2 kali ini dimasukkan ke sini sama sini. 14 kurangi 1 berarti 13 dikali dengan akar dari 7 ditambah 2 ditambah dengan 3. 13 dikali, ini 3 tambah 3, 6. Berarti 13 dikali dengan 6, berarti 78. Selesai. Lanjut soal yang ke-11.
nilai dari limit X yang mendekati negatif 1 yaitu dengan fungsi 3X plus 3 per akar dari 7 plus X dikurangi akar dari 5 min X adalah di sini kita substitusikan dulu, yang atas kita masukkan atau kita substitusikan negatif 1, negatif 3 tambah 3, 0. Seperti itu ya. Sedangkan ini negatif 1 diberikan di sini, berarti akar dari 6 dikurangi negatif 1 kasihkan sini, berarti juga akar dari 6. Akar dari 6 dikurangi akar 6 berarti 0 juga. 0 per 0 tak tentu. Itu untuk limit adalah tidak boleh. Jadi kita pakai cara yang lain. Cara faktor di sini juga tidak bisa ya. Berarti kita pakai cara yang mengalihkan dengan sekawannya. Bentar, kita pakai yang hitam. Mengalihkan dengan sekawannya. Seperti yang nomor 10, jadi dikalikan dengan sekawan. Oh, ini sebelumnya ini kan ada 3 ya. Kita keluarkan 3-nya dulu juga boleh. Di sini X plus 1. Di sini akar dari 7 ditambah X dikurangi akar dari 5 min X dikali dengan akar dari 7 plus X ditambah dengan akar dari 5 min X per akar dari 7 plus X ditambah akar dari 5 min X. Perlu diperhatikan akar yang sekawan adalah kebalikannya, kalau di sini negatif, di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Seperti soal yang sebelumnya, yaitu soal yang 10, yang atas itu kalian biarkan seperti itu atau ditulis seperti ini dulu saja. Jangan lupa diberi kurung. Di sini adalah 7 ditambah X ditambah akar dari 5 min X. Dibagi dengan, ingat rumus A min B, A plus B, kita langsung saja menjadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ketika depan sama depan sama, belakang sama belakang juga sama, cuma beda tandanya. Kita kalikan, tidak perlu kita kalikan silang, tetapi kita kalikan dengan cara depan kali depan, belakang kali belakang saja. Depan kali depan, akar sama akar, berarti menjadi akarnya hilang, berarti 7 plus X saja dikurangi 5 min X, akar 5 min X dikali akar 5 min X berarti juga 5 min X tanpa akar. Tetapi harus hati-hati di sini untuk dikasih kurung. Lanjut untuk ini, berarti nanti limit X yang mendekati negatif 1 ini tetap ditulis 3 kali X plus 1 dikali dengan 7 plus X ditambah dengan akar 5 min X dibagi dengan 7 plus X min 5 plus X. Ini langsung kita jumlahkan aja ya. Ini hasilnya adalah 2X ditambah 2, atau kita sederhanakan menjadi 2 sini ya, X plus 1. Nah ini kan bisa kita bagi dengan yang atas ini, berarti sisa kita masukkan saja negatif 1-nya, 3 dikali dengan akar dari 7 dikurangi 1, akar 6 ya, ditambah akar 6 dibagi dengan 2. Berarti akar 6 tambah akar 6, 2 akar 6, 2 akar 6 kali 3, 6 akar 6 dibagi 2. Berarti 3 akar 6. Selesai. Soal yang selanjutnya, yaitu soal yang nomor 12. Soal nomor 12 ini sebenarnya sama konsepnya dengan nomor 11 ya.
sama, yaitu kita kalikan dengan, kita substitusikan dulu. Ini nanti ketika disubstitusikan hasilnya 0/0 ya. Sekarang langsung saja kita kalikan dengan sekawannya. Di sini berarti 2x plus 1 dikurangi 5 dikali dengan 2x plus 1 ditambah 5 dibagi 2x plus 1 ditambah 5 juga. Yang atas sama, yaitu adalah kita biarkan akar x min akar 12, kita kasih kurung saja, dikali dengan 2x plus 1 ditambah dengan 5. Yang bawah sama seperti kita pakai rumus yang ini. Berarti menjadi 2x plus 1 dikurangi 25. Jadi limit x yang mendekati 12 akar x min akar 12 dikali dengan akar 2x plus 1 ditambah 5 plus 1 ya ini, dibagi dengan, berarti di sini 2x min 24 ya. Ini limit x yang mendekati 12, ini kita sederhanakan dulu, kita keluarkan 2-nya jadi x min 12 ya. Nah, x min 12 ini kita faktorkan, kita pakai rumus yang ini juga ya. A min b a plus b berarti akar x min akar 12 di sini adalah akar dari 2x plus 1 ditambah 5 dibagi dengan 2 dikali dengan, lah di sini kita jabarkan menggunakan rumus ini. Jadi untuk limit ini selalu identik dengan rumus a kuadrat min b kuadrat ya. Jadi ini ya saran saya harus dihafalkan sih. A kuadrat min b kuadrat ini menjadi penjabaran a min b a plus b. Lah kalau seperti ini, kalau x min 12 sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu langsung saja di sini akar x min akar 12, di sini akar x plus akar 12. Kalau sudah seperti ini, bisa kita bagi antara atas dengan bawah yang sama. Setelah kita bagi, langsung saja kita masukkan 12-nya ini ke dalam x-nya, atau kita substitusikan 2 kali 12 berarti 24 tambah 1 25, akar dari 25 ditambah dengan 5 dibagi 2 dikali akar dari 12 ditambah akar dari 12. Ini yang atas yaitu adalah akar 25, berarti 5 tambah 5, langsung saja kita jumlah yaitu 10 dibagi dengan 2 kali 2 akar 12. Ini boleh kita bagi menjadi 5 per 2 akar 12, atau kita kalikan dengan akar 12, 5 akar 12 per 24. Selesai.